Chapter 2011. Yang Lan adalah musuh Yang Chen. Yang lain tidak jelas, tetapi kepala istana pada umumnya jelas. Tentu saja, Wang Yong juga orang yang bijaksana. Adapun para tetua lainnya, meskipun mereka tahu bahwa Yang Lan adalah seseorang dan mengetahui kejahatan Yang Lan, mereka tidak begitu jelas tentang hubungan antara Yang Chen dan Yang Lan. Menurut akal sehat, keberadaan Yang Lan merupakan hal yang paling diperhatikan di Sekte Xuantian, dan pembuangan Yang Lan juga merupakan urusan Sekte Xuantian. Tidak ada alasan lain, Yang Lan adalah seorang Taitianmen fana, dan merupakan aturan sekte untuk menyingkirkan Yang Lan. Jika orang luar campur tangan secara pribadi, mereka dapat membantu, tetapi jika mereka ingin merebut tuan rumah, itu adalah jalan menuju kematian. Oleh karena itu, kepala istana hanya mengizinkan Wang Yong dan Yang Chen hadir, dan tidak ada orang lain yang diberitahu. Bahkan di antara istri dan selir Yang Chen, hanya Gao Yue, Gong Sunling, dan Zhou Xianying yang hadir. Yang lainnya bukan murid istana Chunyang, dan tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di istana Chunyang. Sebenarnya semua orang yang hadir tidak benar-benar mengetahui kebencian antara Yang Chen dan Yang Lan. Dalam kehidupan ini, penganiayaan Yang Lan terhadap Yang Chen tidak seganas di kehidupan sebelumnya. Paling-paling, dia hanya mengatakan beberapa kata buruk tentang Yang Chen di depan Tuan Muda Sekte Taitianmen, dan itu belum membuahkan hasil. Namun, siapa yang tahu bahwa Gao Yue bunuh diri karena alasan ini, dan istana Chunyang juga hancur karena Yang Lan. Murid yang menemukan keberadaan Yang Lan bernama Yun Hao, yang mengikuti Zhou Xianying ke istana Chunyang. Basis kultivasinya tidak terlalu tinggi, masih di alam manusia abadi kelas 3. Kali ini dia pergi keluar untuk mencari pengalaman. Karena basis kultivasinya rendah, dia tidak berani pergi ke tempat-tempat berbahaya itu. Dia hanya bisa mencari peluang di area yang telah pulih. Secara tidak sengaja, di sebuah pasar kecil yang dibuka oleh sebuah sekte kecil, Yun Hao mendengar beberapa perkataan orang ketika dia sedang beristirahat. Beberapa dari mereka memanggilnya saudara Yang. Awalnya, dia tidak terlalu peduli. Dia tidak menyangka bahwa dalam percakapan orang-orang itu, mereka tiba-tiba mengungkapkan bahwa nama saudara Yang adalah Sang Yang dan Siaksi. Yun Hao segera menjadi waspada. Meskipun tingkat kultivasi Yun Hao rendah, wawasannya luas, dan tidak ada hal di alam spiritual yang tidak diketahuinya. Jika dia orang biasa, orang ini pastilah raja gosip. Hal yang paling dia sukai setiap hari adalah memperhatikan hal-hal yang tidak berhubungan. Mungkin ini adalah caranya untuk menghilangkan masalah-masalah dalam kultivasinya, tetapi ini juga dimaksudkan untuk memberitahunya hal-hal yang tidak dipedulikan oleh banyak orang. Meskipun ratusan tahun telah berlalu sejak kejadian Yang Lan, hadiah Sekte Surga Mendalam selalu efektif. Yun Hao langsung diam di tempatnya tanpa mengedipkan mata. Dia tampak seperti sedang beristirahat, tetapi sebenarnya dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat dia mendengarkannya, dia segera menemukan sesuatu. Yang Lan sebenarnya bersembunyi di sekte kecil ini, dan sekte kecil ini tidak menampakkan dirinya pada hari-hari biasa, tetapi itu juga sejalan dengan karakteristik persembunyian yang sederhana. Setelah mendengarkan sedikit lebih banyak, Yun Hao bangkit dan pergi. Sebelum pergi, dia melirik mereka. Di antara orang-orang yang berbicara, Yang Lan tampak setengah baya, tetapi sosoknya sesuai dengan karunia sekte surga misterius. Dengan suatu rencana dalam benaknya, dia pergi tanpa jejak, dan kemudian dengan cepat bergegas kembali ke istana Chunyang dan melapor kepada kepala istana. Setelah mendengarkan penjelasan Yun Hao, Yang Lan sebenarnya bersembunyi di sebuah sekte kecil di lokasi terpencil, bukan di inti keluarga Zhao. Hal ini membuat Yang Chen sedikit terkejut. Terakhir kali keluarga Zhao membunuh semua master sekte surga misterius yang dibangkitkan oleh Dewa Giok Hunian, mereka juga menyelamatkan Yang Lan. Bukankah itu demi mendapatkan beberapa rahasia sekte surga misterius dari mulut Yang Lan? Itu murni untuk menyerang prestise sekte surga misterius, jadi mereka melemparkan Yang Lan ke tempat kecil untuk pensiun. Hal ini mungkin saja terjadi. Jika mereka ingin mengetahui rahasia sekte langit misterius, apakah Sui Fei yang telah memasuki tingkat tinggi inti atau Master Balai Zhu dari Balai Pengobatan, mereka tahu lebih banyak daripada Yang Lan. Tidak perlu peduli dengan karakter kecil. Dengan kata lain, mereka mungkin menyelamatkan Yang Lan untuk mempermalukan sekte Xuantian, bukan untuk hal lain. Apa yang dipikirkan oleh kepala istana sekarang adalah bagaimana menghadapi Yang Chen. Memberitahu keberadaan Yang Lan kepada sekte langit misterius adalah sebuah pilihan, dan menangkapnya di istana Chunyang juga merupakan pilihan. Itu tergantung pada bagaimana Yang Chen memilih. Gao Yue, Gong Sunling, dan Zhou Xianying juga harus melihat niat Yang Chen. Apa yang ingin dia lakukan, ketiga wanita itu pasti tidak akan keberatan. Yang Chen mengerutkan kening. Apakah keluarga Zhao melakukan hal besar dengan gembar-gembor hanya untuk merusak reputasi sekte surga misterius? Dalam hal menghancurkan reputasi, membunuh begitu banyak master yang terlahir kembali sudah cukup untuk membuat reputasi sekte surga misterius hancur dan menderita kerugian besar. Menyelamatkan Yang Lan yang setengah mati, apakah benar-benar begitu penting sehingga mereka akan mengambil risiko kehilangan beberapa master? Dilihat dari perilaku keluarga Zhao di masa lalu, keluarga Zhao bukanlah orang bodoh, maka tindakan keluarga Zhao pasti mempunyai makna yang dalam. Otak Yang Chen cepat berputar. Apa yang mereka inginkan dari Yang Lan? Apakah itu cara Yang Lan untuk menghancurkan Taitianmen? Atau sesuatu yang lain? Apa yang dimiliki Yang Lan? Yang Chen segera mengingatnya. Sejak sekte surga misterius mulai berurusan dengan Yang Lan, Yang Chen tidak lagi menaruh Yang Lan di dalam hatinya. Alasan mengapa Yang Lan tidak mati adalah agar dia bisa merasakan cita rasa kehidupan Yang Chen sebelumnya di mana dia tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Tiba-tiba mendengar berita tentang Yang Lan, dia harus berpikir hati-hati tentang apa yang dia lakukan di masa lalu. Yang Lan mampu melakukan apapun yang diinginkannya di Taitianmen karena Master Sekte muda itu lebih menyukai saudara perempuannya, Yang Lan.
Kemudian, sang master muda sekte mengolah sutra hati setan kebebasan agung di bawah rancangan Yang Chen. Mengambil kesempatan untuk menemukan tungku bagi master sekte muda, Yang Lan menggunakan jabatan resminya untuk keuntungan pribadi dan juga mengolah sutra hati iblis kebebasan agung. Ya, sutra hati setan kebebasan agung. Yang Chen hampir seketika mengerti sesuatu, dan cara dia memandang Yun Hao sedikit berbeda. Saat itu, Yang Lan hanya seorang kultivator tahap jidan, tetapi ia dapat mengandalkan sutra hati iblis kebebasan agung untuk mengendalikan guru tingkat manusia abadi tertinggi Tai Tianmen. Ia juga tidak memberitahu guru tersebut bahwa di bawah kendali Yang Lan, ia telah membuka platformasi dari formasi segel iblis, yang menyebabkan kehancuran Tai Tianmen. Dapat dikatakan bahwa orang Tai Tian punya andil dalam sutra hati iblis kebebasan agung milik Yang Lan. Setelah naik ke dunia spiritual, Yang Lan juga mengambil berbagai kesempatan untuk menggunakan sutra hati iblis kebebasan agung untuk mengendalikan banyak murid sekte surga misterius. Sayang sekali, setelah nasihat Yang Chen, niatnya ketahuan oleh anggota tingkat tinggi sekte surga misterius dan seluruh basis kultivasinya pun dihapuskan. Menurut akal sehat, mustahil bagi Yang Lan untuk membuat kemajuan, tetapi keluarga Zhao punya caranya sendiri. Terlepas dari apakah yang dikatakan Yun Hao benar atau salah, Yang Lan telah memulihkan sebagian basis kultivasinya dan menjadi seorang kultivator. Kemungkinan terbesar adalah Yun Hao, seorang murid dengan basis kultivasi yang tidak memadai, telah dikendalikan oleh Yang Lan dengan sutra hati iblis kebebasan agung. Tujuan Yang Lan, tak perlu dikatakan lagi, pastilah dirinya sendiri. Orang yang berpikiran sempit ini tidak akan pernah membiarkan dirinya hidup lebih baik darinya. Seolah mengonfirmasi dugaan Yang Chen, saat mata Yang Chen menatap Yun Hao lagi, Yun Hao tiba-tiba berdiri. Kepala istana dan Wang Yong mengerutkan kening. Bukankah perilaku Yun Hao terlalu kasar? Namun, hal yang lebih kasar masih tertinggal. Yun Hao benar-benar melancarkan serangan pada saat yang sama saat dia berdiri. Chapter 2012. Kultivasi Yun Hao hanyalah manusia abadi tingkat 3. Siapapun di sini jauh melampaui kultivasinya, jadi hampir tidak ada yang akan waspada terhadap serangan mendadaknya. Ini adalah tempat penting di Istana Cunyang. Belum lagi membawa senjata ajaib gua abadi untuk masuk ke sini, bahkan memasuki gerbang gunung pun harus dilaporkan. Sejak pertempuran aliansi Tiga Sungai, semua sekte takut kalau gerbang gunung mereka sendiri akan ditempati oleh seorang master yang tiba-tiba muncul, jadi mereka harus memeriksa dengan teliti sebelum memasuki gerbang gunung. Hanya identitas Yang Chen yang tidak akan dipertanyakan. Dengan kata lain, murid yang berdiri di sini, Yun Hao, benar-benar seorang kultivator abadi manusia kelas 3, dan benar-benar tidak perlu ada yang waspada terhadapnya. Namun, kecelakaan itu terjadi secara tiba-tiba, dan bukan pedang terbang Yun Hao yang melancarkan serangan, tetapi cambuk merambat yang panjang. Begitu dia bergerak, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Cambuk anggur ini sama sekali tidak dapat disempurnakan oleh Yun Hao. Cambuk ini tidak hanya memiliki susunannya sendiri, tetapi juga sangat kuat. Bahkan Zhou Xianying, seorang master tingkat Dewa Langit, sangat terancam. Susunan pada cambuk anggur diaktifkan pada saat serangan itu. Lebih tepatnya, susunan itu mulai aktif pada saat kesadaran spiritual Yun Hao diaktifkan. Begitu susunan itu diaktifkan, area kecil ini langsung tertutup. Belum lagi gerakan pertempuran, dikhawatirkan bahkan sedikit kesadaran spiritual pun tidak dapat terpancar. Yang Chen pernah mengalaminya sekali, dan susunan ini terlalu familiar. Susunan perangkap naga bahkan tidak dapat menyingkirkan boneka naga di tahap abadi emas tengah, apalagi 3 pria dan 3 wanita yang hadir. Meskipun Yang Chen memiliki pengalaman menghancurkan Dragon Trap Array, itu terjadi tanpa adanya gangguan dari luar. Sekarang, bukan hanya dia yang terjebak oleh Dragon Trap Array, tetapi cambuk anggur itu juga menyerang. Bahkan jika Yang Chen adalah Dewa Emas Prinsip Agung, dia tidak akan bisa melarikan diri. Di permukaan, cambuk anggur ini sangat biasa, tetapi ketika berada di tangan mereka, semua orang terkejut. Cambuk anggur itu tampak hidup, langsung berubah menjadi naga anggur, melayang dan terbang di sekitar semua orang. Dalam sekejap, Master Istana dan Wang Yong terjerat. Kemudian, Gao Yue dan Gong Sunling mengikutinya, diikuti oleh Yang Chen, dan akhirnya, bahkan Zhou Xianying, yang berada di level Dewa Langit, terjerat dan tidak dapat bergerak. Sitar Phoenix Surgawi yang terkenal di dunia bahkan tidak dapat menyelesaikan satu lagu pun. Setelah setengah jam, ke-6 orang Istana Cunyang diikat dengan cambuk merambat dan digulingkan di tanah. Pada saat ini, Yun Hao, yang pusing karena musik Zhou Xianying, perlahan pulih. Dia berjuang untuk berdiri dan berjalan di depan semua orang. Semua orang dapat melihat bahwa tatapan Yun Hao benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun dia masih terlihat seperti Yun Hao, semua orang merasa seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Yang Lan, Yang Chen adalah orang pertama yang berbicara. Sambil menatap mata Yun Hao, dia bertanya dengan heran, kamu benar-benar telah mengolah sutra hati iblis tanpa batas yang agung hingga tingkat ini. Itu semua berkat sekte langit hitam. Yun Hao membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi suaranya benar-benar berbeda. Jika bukan karena penyiksaan mereka, aku tidak akan mampu memahami arti kebebasan yang sebenarnya. Yang Chen, apa pendapatmu tentang boneka yang aku kendalikan ini? Sambil berbicara, Yun Hao mengulurkan tangannya dan berputar membentuk lingkaran di depan semua orang sehingga semua orang bisa melihatnya lebih jelas. Yang Chen tergeletak di tanah dan berjuang beberapa saat, tetapi cambuk tanaman merambat itu sedikit mengencang. Tidak peduli sekeras apapun Yang Chen berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan cambuk tanaman merambat itu. Jangan repot-repot. Boneka Yun Hao menatap orang-orang yang sedang berjuang dan tersenyum tipis. Ini adalah kombinasi dari rumput pengikat naga dan tanaman merambat pemakan iblis yang sangat kuat. Itu disempurnakan oleh seorang master Dewa Emas.
Belum lagi kamu, bahkan jika ada 3 Master Naga lagi, mereka tidak akan bisa membebaskan diri. Melihat dengan gembira ke arah Yang Chen dan yang lainnya yang merasa malu, boneka Yun Hao tersenyum bangga dan berkata, selain itu, selain boneka naga, di mana 3 penguasa naga di Istana Chunyang. Implikasinya adalah dia mengetahui dengan jelas situasi terkini di Istana Chunyang. Seberapa jauh metode Sutra Hati Iblis Kebebasan Agung memungkinkanmu mengendalikan boneka? Yang Chen tidak lagi berjuang dan bertanya, berbaring dengan tenang di tanah. Apa yang tidak diperhatikan oleh boneka Yun Hao adalah bahwa dari awal hingga sekarang, hanya Yang Chen yang berbicara. Semua orang berbaring dengan tenang, sedikit berjuang dan tidak menyela pembicaraan Yang Chen dengannya. Situasi ini sendiri tidak normal, tetapi boneka Yun Hao, atau pengendalinya, Yang Lan, begitu sombong sehingga dia tidak menyadari hal ini sama sekali. Tidak jauh, tetapi dengan bantuan formasi master, dapat dengan mudah dikendalikan dari jarak ribuan mil. Yang Lan tersenyum bangga melalui mulut Yun Hao. Kau ingin menemukanku, jangan berhayal. Sutra Hati Iblis Kebebasan Besar Yang Lan memang telah membuat kemajuan besar. Setelah disiksa oleh Sekte Langit Hitam, semua kultivasinya dihapuskan. Awalnya, Yang Lan benar-benar putus asa. Namun saat ini, ketua keluarga Zhao muncul di hadapannya bak bidadari dan membawanya ke suatu tempat misterius. Seorang guru yang tidak berani dia pikirkan muncul di depannya. Setelah beberapa kali perawatan, bukan saja basis kultivasinya yang telah dihapuskan kembali mendapatkan fondasinya, tetapi kondisi pikirannya juga berubah secara dramatis. Biasanya, setelah proses pemecahan dan pembangunan, sesuatu akan mengalami lompatan kualitatif. Basis kultivasi Yang Chen seperti ini, dan begitu pula Sutra Hati Iblis Kebebasan Besar milik Yang Lan. Di bawah siksaan Sekte Langit Hitam, itu membantu Yang Lan. Keluarga Zhao tidak jahat padamu. Yang Chen tampaknya telah menerima nasibnya, berbaring di tanah menatap Yun Hao dan berbicara kepada Yang Lan. Bahkan senjata ajaib ini bersedia diberikan kepadamu. Yang Chen berbicara tentang cambuk anggur. Yang Chen pernah melihat rumput belitan naga, dan Yang Chen tidak asing lagi dengan tanaman pemakan iblis. Tanaman itu jelas merupakan tanaman pemakan iblis di benua iblis. Akan tetapi, tanaman pemakan iblis yang memurnikan cambuk tanaman merambat ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada tanaman pemakan iblis terkuat yang ada di inti benua iblis. Dalam hal basis kultivasi pada saat pengumpulan, tanaman pemakan iblis tertinggi hanya berada pada tingkat kedua bumi abadi, dan tanaman pemakan iblis pada cambuk tanaman merambat ini setidaknya berada pada tingkat suan abadi. Bukan hanya rumput pemakan iblis, tetapi juga rumput pengikat naga. Dibandingkan dengan yang ditanam sendiri oleh Yang Chen saat itu beberapa jalan lebih kuat. Sekilas, itu adalah harta karun yang usianya tidak kurang dari puluhan ribu tahun. Bahkan kakak Aolan akan pusing jika menemukannya. Itu karena aku bisa membiarkan mereka menghancurkan Sekte Langit Hitam. Yang Lan tidak menyembunyikan harga dirinya saat ini. Setelah berbicara, dia melirik Yang Chen dengan jijik. Jangan berpikir untuk menunda waktu sampai saudari Murong datang untuk menyelamatkanmu. Mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak dapat mengalahkan cambuk naga ini. Menyerahlah saja. Aku telah memikirkanmu selama bertahun-tahun ini. Nada bicara Yang Lan akhirnya mengandung semacam kecemburuan, dan wajah Yun Hao menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Awalnya aku ingin kau melihat bagaimana aku menghancurkan Sekte Langit Hitam, tetapi kemudian aku tidak dapat menahannya. Aku membunuhmu terlebih dahulu, menghancurkan istana Chunyangmu, dan kemudian pergi ke Sekte Langit Hitam untuk menyelesaikan masalah. Chapter 2013. Yun Hao berkata dengan penuh semangat, tetapi semua orang bisa melihat dari sosoknya bahwa sosok yang tersembunyi dalam kegelapan yang berdiri di belakangnya juga berbicara dengan penuh semangat. Mendengar Yang Si tidak sabar untuk membunuh Yang Chen, Gao Yue, Gong Sunling, dan Zhou Xianying semuanya merasa cemas, gelisah, dan berjuang keras. Gao Yue bahkan membuka mulut cerinya dan mulai menggigit cambuk anggur yang melilit tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Gao Yue mencoba, cambuk tanaman merambat itu tidak bergerak. Para wanita menyaksikan Yun Hao perlahan mendekati Yang Chen selangkah demi selangkah, tetapi mereka tidak berdaya dan begitu cemas hingga mereka hampir berteriak. Pada saat ini, Yun Hao tampak telah menjelma menjadi Yang Lan. Matanya memancarkan semacam ekspresi ceria seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Dia menghargai kematian keluarga Yang. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bahagia dan gembira. Tampaknya sangat menyenangkan. Yang Chen tidak berbicara, namun matanya menatap Yun Hao tanpa perlawanan apapun. Tampaknya dia telah menerima nasib dibunuh oleh Yang Si. Ketenangan ini membuat Yang Si sangat tidak nyaman. Awalnya, dia ingin menghargai keburukan Yang Chen yang menangis dan memohon belas kasihan, tetapi dia tidak melihatnya. Mata Yang Chen tidak bisa melihat ketakutan, dan keputusasaan. Ini tidak sama dengan naskah yang dia harapkan. Perasaan berada di luar kendalinya sendiri membuat Yang Si gila. Namun, Yang Si adalah Yang Si. Karena dia masih bisa bertahan hidup seperti kecoa di bawah siksaan Sekte Suantian, apa kemunduran kecil ini? Lagi pula, bagaimana ini bisa dianggap kemunduran? Paling-paling, itu hanya sedikit ketidakpuasan. Dibandingkan dengan rencana balas dendamnya yang besar, ketidakpuasan kecil ini bahkan tidak akan membuatnya merasa tidak nyaman. Benar saja, kamu dari keluarga Yangku, tenang dalam menghadapi bahaya. Begitu Yang Si membuka mulutnya, dia mengaitkan ketenangan Yang Chen dengan keluarganya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga yang milik Yang Chen dan keluarga Yang-nya sama sekali tidak sama. Namun saat ini, tidak ada yang peduli tentang hal ini. Semua orang hanya memikirkan bagaimana cara keluar dari dilema ini. Akan sangat disayangkan jika membunuh seseorang dari klan Yang. Yang Chen mendesah bangga. Ia menatap tubuh Yang Chen yang tergeletak di tanah seperti sedang menatap seekor semut.
Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, tiba-tiba aku punya ide yang lebih baik. Aku yakin Tuan Yang Chen, kau akan menyukainya. Saya yakin Grandmaster yang mengetahui kekuatan sutra hati iblis tak terkendali agung lebih baik daripada saya. Yun Hao mendekat sambil tersenyum, tetapi tatapan bangga Yang Lan berkedip di matanya. Beberapa ratus tahun yang lalu, aku diam-diam mengendalikan beberapa ahli dewa surgawi dari Sekte Surga Mendalam. Sekarang Tuan yang hanya manusia abadi tingkat ke-6, kupikir tidak akan terlalu sulit untuk mengendalikannya. Begitu Yun Hao selesai berbicara, ekspresi Yang Chen berubah. Bukan hanya Yang Chen, bahkan kepala istana dan Wang Yong pun terkejut. Sebagai seorang kultivator, terjebak dalam situasi seperti ini, setiap orang tampaknya memiliki rencana untuk mati, tetapi jika mereka benar-benar dikendalikan oleh Yang Lan, maka lebih baik mati daripada hidup. Siapa yang tahu sampai sejauh mana keluarga ini akan merusak reputasi Yang Chen dan Istana Cunyang. Tidak semua orang takut mati, tetapi mereka takut kehilangan reputasi. Mengapa? Yang Chen tiba-tiba membuka mulutnya lagi dan bertanya kepada Yang Lan pertanyaan lain. Mengapa keluarga Zhao mengizinkanmu melakukan ini? Sekalipun pemerintah membunuh orang, ada alasan untuk membiarkan terpidana mati-mati. Kau harus membiarkanku mati dengan mengetahui alasannya, kan? Kau benar-benar mengakui bahwa kau tidak sebaik aku, kan? Ketika Yang Lan mendengar kata-kata Yang Chen, dia langsung menjadi senang, dan seluruh dirinya menjadi bersemangat. Hanya saja dia mengungkapkan ekspresi seperti itu melalui Yun Hao, sungguh menyeramkan. Alasan mengapa Yang Lan membenci Yang Chen adalah karena Yang Chen memiliki kehidupan yang lebih baik daripada Yang Lan. Dia tidak bisa melihat putra seorang petani penggarap melampaui cucunya sendiri dari keluarga Yang. Meskipun Yang Chen tidak hanya mengatakannya, dia telah menyatakan sikap mengakui bahwa dia lebih rendah darinya. Ini membuatnya lebih bahagia daripada sutra hati iblis yang tak terkendali milik Yang Lan. Baiklah, terserah padamu. Aku akan menganggap ini sebagai makanan perpisahan untukmu sebelum kau meninggal. Yang Lan dengan mudah menarik kursi yang baru saja diduduki kepala istana dan duduk perlahan. Yang Chen akan dikendalikan oleh sutra hati iblisnya yang agung dan tak terkendali, yang berarti Yang Chen yang dulu tidak akan ada lagi. Yang ada hanyalah boneka Yang Lan yang bahkan dia sendiri tidak akan tahu. Ini tidak berbeda dengan kematian. Tidak buruk untuk mengatakan bahwa dia akan dipenggal. Ya, keluarga Zhao menyelamatkanku, bahkan seorang guru memulihkan kultivasiku. Yang Lan mulai menceritakan pengalamannya saat itu dengan penuh kemenangan. Keluarga Zhao tertarik pada Yang Lan setelah Sekte Xuantian mengumumkan bahwa keluarga Zhao adalah biang keladi kehancuran Tianmen di dunia fana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia fana yang membuat Sekte Xuantian berpikir demikian. Satu-satunya yang tahu ini adalah Yang Lan, yang disiksa oleh Sekte Xuantian. Inilah sebabnya mereka menyelamatkan Yang Lan. Yang Lan sangat cerdas, tidak ada keraguan tentang ini. Jika keluarga Zhao ingin Yang Lan berbicara, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Yang Lan. Jika tidak, Yang Lan tahu bahwa Yang Lan sudah tidak berguna. Tentu saja, Yang Lan hanya ingin cepat mati. Bagaimana mungkin dia bisa menceritakan semuanya kepada keluarga Zhao? Tentu saja, ini adalah ilusi yang dibuat oleh Yang Lan, tetapi karena ini, keluarga Zhao harus menggunakan seorang master untuk memulihkan kultivasi Yang Lan. Dalam proses pengobatan, Yang Lan telah memikirkan secara matang sebuah ide yang dapat diterima oleh keluarga Zhao. Berbicara tentang Yang Lan dan Yang Chen, itu benar-benar sama. Plot yang dia buat hampir sama dengan Yang Chen. Hanya saja, murid pendamping Master Sekte Tianmen di mulut Yang Chen menjadi murid pendamping Master keluarga Zhao di dunia fana. Di masa lalu, Yang Chen menjual satu set lengkap buku klasik keluarga Zhao. Yang Lan adalah orang yang baik hati. Dia telah mempelajarinya dengan saksama dan memahami situasi keluarga Zhao dengan sangat baik. Situasi yang dikatakannya sangat konsisten, dan tidak ada seorang pun di keluarga Zhao yang meragukannya. Hampir sama dengan pengalaman Yang Chen, Yang Lan menjadi mata-mata senior yang dikirim oleh keluarga Zhao. Ia menanggung penghinaan dan mendapatkan kepercayaan dari Li Liheng, tuan muda dari Sekte Tianmen. Demi kepentingan besar keluarga Zhao dan balas dendam untuk keluarga Zhao, Yang Lan benar-benar menanggung kesulitan dan bahkan satu-satunya saudara perempuannya dikorbankan agar ketua Sekte Muda memanjakannya. Akhirnya, ia membujuk ketua Sekte Muda untuk mengolah sutra hati iblis agung. Yang Lan sangat ahli dalam membuat orang percaya padanya. 9 kebenaran dicampur dengan kebohongan, dan dia bahkan menggunakan nama Yang Chen. Banyak orang tahu bahwa Yang Chen memperlakukan tuan muda Sekte Tianmen, Li Liheng. Yang Lan menyembunyikan metode kultivasi kesadaran spiritual lintas batas, tetapi mengaitkan masalah kesadaran spiritual Li Liheng dengan dirinya sendiri. Pendek kata, dia mati-matian membentuk dirinya menjadi sosok murid yang bekerja keras untuk keluarga Zhao. Pada akhirnya, Yang Lan berhasil membuat keluarga Zhao mempercayainya. Chapter 2014. Selanjutnya, keluarga Zhao mulai melawan. Setelah kekalahan dalam pertempuran Aliansi Tiga Sungai dan hilangnya jutaan pengikut Aliansi Tiga Sungai, Sekte Holocaust, dan Sekte 10.000 Iblis, keluarga Zhao hampir menjadi gila. Kemudian, keluarga Zhao membawa monster-monster gila kemana-mana untuk membalas dendam. Yang Lan berhasil membuat keluarga Zhao menyadari pentingnya Yang Chen. Begitu pula yang terjadi, mereka mengirim para ahli untuk menghancurkan istana Cunyang dan membunuh Yang Chen. Sayangnya, nasib mereka sedang buruk. Mereka bertemu dengan 3 master klan naga di istana Cunyang, dan semua master dan monster yang dikirim semuanya musnah. Kebencian baru dan kebencian lama, keluarga Zhao menggertakkan gigi terhadap Yang Chen. Oleh karena itu, muncullah pil pemurnian hati dan nama Yang Chen. Rencananya setelah konspirasi pil pemurnian hati selesai, bahkan jika Yang Chen tidak mati, ia akan menjadi musuh publik para kultivator dan akan dibunuh. Sayangnya, beberapa orang di keluarga Zhao tidak memahami Yang Chen sama sekali, dan mereka tidak memahami kesombongan Yang Chen.
Belum lagi Yang Chen mengetahui konspirasi pil pemurni hati, bahkan jika dia tidak tahu, dia tidak akan berpura-pura memiliki reputasi seperti ini. Semua berkatmu, beberapa orang hebat dari klan Zhao kalah dariku. Yang Lan selesai berbicara tentang sebab dan akibat, lalu berkata sambil tersenyum, jadi, bagaimana cara menghadapimu sekarang, aku yang punya keputusan akhir. Apakah Anda puas setelah mendengarkan ini? Kau tidak akan langsung membunuhku. Yang Chen juga tampaknya mengerti bahwa Yang Lan tidak akan langsung membunuhnya, jadi dia tidak takut sama sekali, setidaknya Yang Lan mengira begitu. Tentu saja, reputasimu begitu baik, bagaimana mungkin aku rela membiarkanmu mati? Yang Lan tersenyum lagi, sekalipun aku benci, aku tidak bisa membiarkanmu mati saat itu juga. Namun, kamu harus mati dengan nilai tertentu, bukan? Nilai apa? Yang Chen bertanya dengan tenang. Dia tidak takut Yang Lan tidak akan mengatakannya. Sekarang Yang Lan lebih patuh daripada tahanan yang paling patuh. Dia menjawab apapun yang ditanyakan kepadanya. Saya pikir Anda juga melihat bahwa pasti ada masalah dengan pil pemurnian jantung. Kalau tidak, Anda tidak akan membiarkan istana Chunyang tidak menyentuhnya. Yang Lan, seperti yang diharapkan Yang Chen, dengan cepat menjawab, ya, ada masalah dengan pil pemurnian jantung. Orang-orang idiot dari keluarga Zhao itu mengira selama mereka menggunakan namamu, banyak orang akan mempercayai mereka dan nama itu akan segera menjadi populer. Mereka selalu bersembunyi dalam bayang-bayang dan merasa bahwa mereka telah lama mampu mengendalikan situasi dunia, namun mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka adalah katak di dasar sumur. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pil pemurni hati belaka dapat menipu semua sekte utama dan memusnahkan sejumlah besar ahli mistik immortal dari setiap sekte? Yang Lan sangat meremehkan orang-orang dari keluarga Zhao, mereka mengira semua sekte utama adalah orang bodoh. Ketika mereka menemukan bahwa pil pemurnian jantung sedikit bermanfaat, mereka akan sangat menyukainya. Saya yakin mereka akan segera merasakan akibat dari tindakan mereka. Apakah Anda percaya kepada saya? Saya bersedia. Mengenai hal ini, pandangan Yang Chen dan Yang Lan sama persis. Bahkan tanpa Yang Chen mengingatkan, sekte utama telah mengalami kesengsaraan iblis di dunia fana. Bahkan jika trik yang sama diubah, itu mungkin tidak dapat menipu orang-orang dari sekte utama. Keluarga Zhao benar-benar mengira sekte utama itu begitu sederhana, dan mereka ditakdirkan gagal total. Lihat, bahkan kamu bisa memahami kebenaran ini, tapi para idiot dari keluarga Zhao itu tidak memahaminya. Yun Hao mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tidak berdaya, lalu raut wajahnya berubah, tetapi mereka akan segera mengerti semua ini, dan mereka akan tahu betapa bijaksananya aku telah mengingatkan mereka tentang hal ini. Sekte Xuantian memperlakukanku seperti ini, jadi wajar saja jika aku harus membalas dendam. Yang Lan mengatakannya dengan sangat mudah dan tenang, karena aku dapat menghancurkan sekte Taitian di dunia fana, aku juga dapat menghancurkan sekte Xuantian di dunia spiritual. Tentu saja, Anda, sang ahli alkimia, sangat dibutuhkan untuk membantu. Sekte utama sekarang lebih percaya pada Anda daripada mereka percaya pada ahli alkimia mereka sendiri. Mungkin beberapa hal dapat diatur melalui Anda. Petik 2. Pada titik ini, tujuan Yang Lan telah terungkap dengan jelas, dan dia telanjang di depan Yang Chen. Dia sekarang ingin mengendalikan Yang Chen melalui Sutra Hati Iblis Kebebasan Agung, dan bahkan ingin mengendalikan seluruh istana Chunyang, lalu menggunakan kekuatan keluarga Zhao untuk menghancurkan sekte Xuantian. Dengan kata lain, tujuan Yang Lan sama dengan tujuan Yang Chen. Saya tidak akan membuat kesalahan seperti sebelumnya dengan mencoba mengendalikan semua orang di sekitar saya. Suara Yang Lan keluar dari mulut Yun Hao, saya hanya akan mengendalikan beberapa tokoh besar yang paling penting yang tidak akan terpikirkan dan tidak akan diuji oleh semua kultivator, seperti Anda, Master Yang. Saya percaya bahwa Anda akan membantu saya mengendalikan seluruh istana Chunyang dengan kuat. Yun Hao telah berjongkok, dan tangan kanannya juga terulur ke dahi Yang Chen, tetapi wajahnya menghadap kepala istana dan Gao Yue, yang matanya menyemburkan api, dan dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ketika aku mengendalikan Yang Chen, dia akan menghapus ingatanmu. Kamu tidak akan ingat bahwa aku pernah ada di sini. Sebaliknya, Yang Chen, kamu akan memberikan kontribusi besar dan mengungkap identitas mata-mata boneka ini. Lasso penjerat naga yang baru disempurnakan ini adalah hadiah untukmu. Yang Lan tersenyum sangat gembira, jika perlu, kamu akan tiba-tiba menangkap 2 orang penguasa klan naga yang membantumu dan mengirim mereka kepadaku, dan kemudian biarkan selir-selirmu dari klan Murong mengirim boneka naga kepadaku. Aku akan sangat senang menerima hadiah yang akan kamu berikan kepadaku saat itu. Bersama mereka, bahkan jika aku ingin mengendalikan keluarga Zhao, itu tidak sulit, bukan? Selagi dia berbicara, Yang Lan sudah mulai bergerak. Pembatasan Sutra Hati Iblis Kebebasan Agung segera mulai berlaku, dan jejak kesadaran spiritual yang kuat memasuki lautan kesadaran Yang Chen. Tidur, tidur. Suara Yang Lan keluar dari mulut Yun Hao, ketika kamu bangun setelah 20 jam, kamu hanya akan ingat bahwa kamu bertarung dengan mata-mata ini dan kemudian memperoleh lasso penjerat naga. Aku tidak pernah muncul. Tentu saja, kamu akan mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka melupakan keberadaanku. Dengan suara Yang Lan yang lembut seperti membujuk anak kecil, Yang Chen menutup matanya dan tertidur. Semua orang marah dan cemas, tetapi mereka terikat oleh lasso yang menjerat naga dan tidak bisa bergerak. Sambil tertawa keras, tawa Yang Lan penuh dengan rasa nyaman seperti di masa lalu, merasa seakan-akan dia telah memakan banyak pil penyempurna hati. Kemudian, tubuh Yun Hao melunak dan dia terjatuh ke tanah, tidak bergerak, seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar. Semua orang terdiam, melihat situasi ini, sepertinya tidak ada seorang pun yang tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat membakar sebatang dupa, melihat tidak ada lagi gerakan dari sisi Yun Hao, Yang Chen, yang seharusnya tidur selama 20 jam menurut kata-kata Yang Lan, tiba-tiba duduk. Lasso penjerat naga yang mengikat semua orang terpaksa membuka celah dengan perlawanan lembut.
Tangan Yang Chen kemudian terlepas dari ikatan itu. Kemudian, tangan yang bebas itu menjepit bagian bawah lasso penjerat naga. Lasso penjerat naga itu tampaknya telah berpindah pemilik, dan dengan cepat melepaskan semua orang. Lasso itu melengkung menjadi bola dan menjadi ikat pinggang, tergantung lembut di tangan Yang Chen. Akting itu sangat sulit. Pada saat ini, tidak ada lagi ekspresi kesedihan atau kemarahan di wajah orang-orang di sekitar mereka. Zhou Xianying bahkan tersenyum dan mendesah. Senyum semua orang lebih cerah dari bunga. Chapter 2015. Sejak Yang Chen menyadari ada sesuatu yang salah, Yang Chen menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan semua orang yang hadir dan membiarkan mereka bekerja sama dalam drama tersebut. Serangkaian pertunjukan Yun Hao di depan semua orang hanya menonton pertunjukan itu. Sekalipun semua orang diikat oleh lasso jerat naga dan tidak bisa bergerak, tak seorang pun panik. Semua orang telah melihat Yang Chen menggunakan dua jari untuk mematahkan senjata ajaib rumput naga yang mengikat boneka naga dan Ao Lai terakhir kali. Ini hanyalah tanaman merambat pemakan iblis. Itu sama sekali tidak berada di bawah kata-kata Yang Chen. Adapun pengakuan Yang Lan bahwa dia ingin menggunakan sutra hati iblis tak terkendali besar untuk mengendalikan Yang Chen, itu bahkan lebih merupakan sebuah lelucon. Kepala istana dan Tuan Wang Yong mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam, tetapi Gao Yue, Gong Sunling, dan Zhou Xianying telah berkultivasi ganda dengan kesadaran spiritual Yang Chen. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun betapa kuatnya kesadaran spiritual suami mereka. Ingin mengendalikan suami mereka sama saja dengan mimpi yang sia-sia. Terlebih lagi, di Istana Naga, ada Li Cheng yang lebih sulit dipahami daripada suami mereka. Bahkan jika suami mereka sudah dikendalikan oleh Yang Lan, saudara Li Cheng punya cara untuk segera menyelesaikan masalah ini. Semuanya hanya keluarga Yang Chen dan kepala istana Wang Yong yang mendampingi Yang Lan bertindak. Hasil dari akting tersebut adalah untuk memahami hubungan antara keluarga Zhao dan Yang Lan. Pada saat yang sama, mereka juga memahami apa yang ingin dilakukan Yang Lan dan dinamika keluarga Zhao. Pil penyempurnaan hati memang merupakan konspirasi yang dibuat oleh keluarga Zhao. Apa yang dikatakan Yang Chen tidak pernah salah. Kepala istana dan Tuan Wang Yong merasa cukup puas. Suamiku, apakah sutra hati iblis yang tak terkekang itu penting? Gao Yue masih sedikit khawatir dan bertanya dengan suara keras. Untungnya, ini cukup menarik. Yang Chen menjawab sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia tidak lupa merasakan pergerakan benih kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh Yang Lan di lautan kesadarannya sendiri. Tepatnya, itu bukan lautan kesadaran Yang Chen sendiri. Saat lautan kesadaran Yang Chen berubah menjadi balai harta karun Ling Qiao, lautan itu sudah memiliki fitur yang tidak bisa dipecahkan. Saat ini, selain Li Cheng, tidak ada seorang pun di alam spiritual yang mampu menggoyahkan lautan kesadaran Yang Chen, bahkan seseorang sekuat Aolan. Dua naga asli yang sedang bermain dengan mutiara telah berubah menjadi dua naga di atap istana langit yang melonjak. Mutiara putih di tengah ditempatkan di tengah atap, dan masih memancarkan aura keilahian yang paling murni. Saat kesadaran paling asli dan murni dilepaskan, ia akan secara otomatis diserap oleh Istana Raja Surga Melonjak dan menjadi bagian dari Istana Raja Surga Melonjak yang semakin lama semakin kuat. Namun, Yang Chen sudah merasakan bahwa manik putih ini tidak akan melepaskan terlalu banyak sens ilahi. Ketika benih kesadaran spiritual Yang Lan memasuki lautan kesadaran Yang Chen, reaksi pertama Yang Chen adalah secara tidak sadar membungkusnya dengan kesadaran spiritualnya dan mengisolasi semua kontak dengan Yang Lan. Yang Lan, orang ini, benar-benar menyakiti dirinya sendiri. Apa yang salah dengannya? Dia harus bermain-main dengan pengendalian kesadaran spiritual semacam ini pada Yang Chen. Saat itu, Li Liheng juga berpikiran sama, yang menyebabkan seluruh Tai Tianmen dipermainkan. Semangat bunuh diri macam apa yang dimiliki Yang Lan? Tentu saja, ketidaktahuan bukanlah suatu kejahatan. Yang Chen tidak akan pernah menyalahkan Yang Lan. Dia khawatir tidak tahu bagaimana menyelidiki pergerakan keluarga Zhao. Yang Lan benar-benar bantuan yang tepat waktu, sungguh menyentuh. Namun, pada saat sutra kesadaran spiritual membungkus benih kesadaran spiritual Yang Lan, Yang Chen tiba-tiba memiliki keberuntungan di dalam hatinya. Dia mengambil kembali sutra kesadaran spiritual dan mengirim benih kesadaran spiritual Yang Lan ke sudut lautan kesadarannya. Selanjutnya, sejumlah besar sutra kesadaran spiritual mengalir deras dan dengan cepat membangun satu lagi sesuai dengan lautan kesadaran Yang Chen saat ia berada di tahap Yuanying di dunia fana. Tentu saja, itu adalah lautan kesadaran yang kosong setelah menghilangkan semua jenis hantu. Dalam waktu singkat, sudut ini berubah menjadi lautan kesadaran palsu yang tampak independen dari lautan kesadaran Yang Chen, tetapi terhubung erat dan terkendali dengan kuat. Atau lebih tepatnya, itu adalah lautan kesadaran virtual. Kemudian Yang Chen mulai mengamati bagaimana benih kesadaran spiritual Yang Lan muncul di lautan kesadaran virtual ini, dan kemudian mencapai proses pengendalian seorang kultivator secara diam-diam. Perasaan itu seperti menjadi dewa di lautan kesadarannya sendiri, dan semua perubahan tersaji jelas di depannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen belum pernah mendengar sutra hati iblis agung yang dibebaskan telah dikultivasikan ke tingkat ini. Kalaupun ada, diperkirakan akan sangat tersembunyi, dan tidak akan mudah diketahui oleh kultivator lain. Metode kultivasi semacam ini, yang bahkan para kultivator iblis anggap membahayakan surga, bukanlah metode kultivasi yang bisa muncul di depan para kultivator. Namun, Yang Chen harus mengakui bahwa ketika sutra hati iblis bebas-bebas yang agung dikultivasikan ke tingkat ini, benar-benar ada perasaan perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif, ada semacam postur kelahiran kembali. Yang Chen tidak mengolah sutra hati iblis yang bebas, semuanya hanya desas-desus dan didengar dari orang lain. Dia belum merasakan kekuatan sesungguhnya dari sutra hati iblis bebas-bebas, dan sekarang dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk mencobanya. Benih kesadaran spiritual Yang Lan tampaknya benar-benar telah menjadi benih.
Di lautan kesadaran virtual Yang Chen, ia dengan gila-gilaan menyerap kesadaran spiritual Yang Chen sebagai nutrisi, dan kemudian berkembang sedikit hingga memenuhi seluruh lautan kesadaran Yang Chen. Kemudian, benih kesadaran spiritual mulai berubah menjadi ketiadaan, seperti sutra kesadaran spiritual Yang Chen, ia berubah menjadi filamen yang tak terhitung jumlahnya dan menembus setiap sudut lautan kesadaran virtual. Seluruh prosesnya mirip dengan proses menelan dan kemudian asimilasi. Dibandingkan dengan kontrol sederhana sebelumnya, tidak diketahui berapa kali lebih baik. Pada akhirnya, benih kesadaran spiritual Yang Lan telah lenyap seluruhnya, dan digantikan oleh jaringan kesadaran spiritual tersembunyi yang ada di mana-mana di lautan kesadaran virtual tetapi hampir mustahil untuk dideteksi. Tidak heran Yang Lan ingin mengatakan bahwa Yang Chen akan pingsan selama 20 jam. Ketika proses ini dilakukan, perasaan bahwa lautan kesadaran virtual itu berpindah ke Yang Chen adalah bahwa ia telah kehilangan semua kendali dan hanya dalam keadaan koma. Dalam keadaan normal, bahkan jika Yang Chen terbangun, mustahil untuk menemukan jaringan kesadaran spiritual, dan dia tidak akan menyadari bahwa dirinya telah dikendalikan sepenuhnya. Ternyata kesadaran spiritual juga dapat digunakan dengan cara ini, yang membuat mata Yang Chen terbuka. Seperti kata pepatah, batu dari gunung lain dapat digunakan untuk menyerang batu giok, dan Yang Chen sekarang memiliki perasaan seperti itu. Betapapun jahat dan mengerikannya legenda sutra hati iblis bebas yang agung, ketika benar-benar mencapai alam ini, pasti terdapat banyak sekali manfaat dalam pengendalian dan penyembunyian kesadaran spiritual. Benar saja, itu adalah metode kultivasi pamungkas dari jalur iblis. Kepala istana, leluhur-leluhur, aku telah menghapus semua ingatan kalian tentang apa yang baru saja terjadi, tolong bekerja sama. Yang Chen tersenyum pada kepala istana dan Tuan Wang Yong, itu benar-benar lelucon. Ya, apa yang terjadi tadi, kami tidak dapat mengingatnya. Tuan Wang Yong menjawab dengan serius dengan wajah tegang dan tersenyum. Setelah mengatakan ini, dia tidak dapat menahan tawa. Ketika Tuan Wang Yong tertawa, semua orang tiba-tiba tertawa, dan tawa yang meriah memenuhi seluruh aula. Hanya Yun Hao, yang telah menjadi idiot, yang berbaring di tanah dan mendengarkan. Chapter 2016. Yun Hao tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah Yang Chen memahami metode pengendalian tirani sutra hati iblis yang tak terkendali, dia menyadari hal ini. Yang Lan melakukannya dengan sangat teliti, secara langsung menghancurkan kehidupan Yun Hao. Sekarang, semua orang harus menghancurkan formasi perangkap naga ini dan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Formasi perangkap naga bukanlah hal yang sulit bagi Yang Chen. Pedang pemenggal abadi dapat menghancurkannya kapan saja. Namun, sayang sekali jika formasi yang lengkap seperti ini dipecah, lebih baik menyerahkannya pada Gong Sunling untuk mengatasinya. Gong Sunling telah menemani Yang Chen berkultivasi selama bertahun-tahun. Dia tidak sepenuhnya memperhatikan pemurnian gua tempat tinggalnya. Dia masih mengolah apapun yang perlu dia olah. Gong Sunling adalah seorang kultivator arai. Meningkatkan pencapaiannya di jalur formasi arai adalah yang paling mendasar. Oleh karena itu, dia telah mempelajari formasi perangkap naga di Istana Naga selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, Aolan dan Aolai telah mempelajari formasi perangkap naga dengan Gong Sunling. Mereka berdua paling khawatir tentang formasi semacam ini yang dapat menjebak ras naga. Mereka juga memiliki perasaan yang paling intuitif. Meskipun mereka belum lama mempelajarinya, mereka tetap memberikan banyak inspirasi kepada Gong Sunling. Kedatangan kakak Li Cheng memberi Gong Sunling lebih banyak tempat untuk meminta nasihat. Pada dasarnya, Gong Sunling sudah memahami prinsip-prinsip formasi perangkap naga ini. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang belum ia pahami tentang cara menyusunnya. Akan tetapi, menghancurkan formasi ini tidak lagi sulit bagi Gong Sunling. Tentu saja, cara Gong Sunling menghancurkan formasi tidak seperti Yang Chen. Sebaliknya, ia menggunakan prinsip-prinsip formasi untuk menghancurkannya tanpa merusak integritas formasi. Akan lebih tepat untuk menyebutnya menghancurkan formasi. Satu-satunya hal yang tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen adalah waktu. Mematahkan formasi ini akan memakan waktu lebih dari 20 jam. Ketika Gong Sunling membawa semua orang keluar, itu juga merupakan waktu ketika Yang Chen seharusnya terbangun selama beberapa jam. Waktu ini seharusnya cukup bagi Yang Chen untuk menghapus ingatan semua orang tentang formasi tersebut. Lasso penjerat naga tidak buruk. Lasso penjerat naga, tanaman merambat pemakan iblis, dan rumput penjerat naga semuanya adalah barang bagus dengan kultivasi tinggi. Itu jelas merupakan hadiah terbaik untuk Sun Kingsui. Gadis kecil itu hampir menyempurnakan tanaman iblis dari demonisasi tertinggi hingga batas maksimal. Setelah menyempurnakan kedua hal ini, basis kultivasinya akan langsung melesat ke setidaknya level Dewa Langit. Seperti yang diduga, saat Sun Kingsui menerima lasso penjerat naga, dia dengan senang hati mencium Yang Chen beberapa kali. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika Sun Kingsui berkultivasi, dia telah mengasah dirinya dengan bantuan kombinasi Blue Jade Blood Phantom Fin dan Ultimate Demonization Fin di tubuhnya. Dengan senjata ajaib ini yang terintegrasi ke dalam Blue Jade Blood Phantom Fin, sudah cukup baginya untuk menggunakannya untuk berkultivasi ke dunia abadi. Tanpa menunggu Yang Chen untuk memberitahu keluarganya dan kakak Li Cheng tentang apa yang baru saja terjadi, pikiran Yang Chen datang dari lautan kesadaran virtual, memintanya untuk mengungkapkan bahaya pil pemurni jantung, dan pada saat yang sama, resep pil yang menyebabkan kecanduan pil pemurni jantung. Tentu saja, formula pil itu persis sama dengan yang diberikan Yang Chen kepada Master Sekte Li. Walaupun itu adalah sebuah perintah, di lautan kesadaran virtual Yang Chen, terasa seolah-olah sebuah ide tertentu tiba-tiba muncul secara spontan dan merupakan hasil dari inspirasi yang tiba-tiba. Jika Yang Chen tidak memperhatikan lautan kesadaran virtual, dia pasti akan berpikir itu adalah idenya sendiri. Setelah menguasai sutra hati iblis tak terkendali agung, sungguh mustahil untuk menjaganya.
Selanjutnya, Yang Chen menceritakan kepada gadis-gadis dan kakak Li Cheng tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, dan pada saat yang sama, berbagi perasaan tentang sutra hati iblis tak terkendali agung yang mengendalikan hati orang-orang. Metode kultivasi iblis ini benar-benar punya beberapa trik tersembunyi. Bahkan seseorang sekuat kakak Li Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin setelah mendengarkan perasaan Yang Chen, jika dia dibiarkan maju lebih jauh, tidak akan ada cara untuk mendeteksinya sama sekali. Yang Chen mengangguk. Pada tahap ini, ada kekuatan seperti itu. Setelah melewati satu atau dua alam lagi, kekuatannya pasti akan meningkat ribuan kali lipat. Dengan cara ini, tampaknya bukan sepenuhnya mustahil bagi Yang Lan untuk mengandalkan sutra hati iblis tak terkendali agung dan 3 penguasa klan naga untuk mengendalikan keluarga Zhao. Ini agak menarik. Kakak Li Cheng memejamkan mata dan mulai merenungkan metode kultivasi iblis semacam ini. Ada banyak hal di dalamnya, yang sangat berguna bagi kultivasi kesadaran spiritual setiap orang. Bahkan kakak Li Cheng pun bisa mendapat banyak pengalaman darinya. Belum lagi para gadis, Nyonya Fang Hua dan beberapa pelayan sudah menemukan kamar untuk beristirahat. Tao Junqi juga mendapatkan sesuatu dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Harus dikatakan bahwa tindakan Yang Lan kali ini masih memberikan banyak keuntungan bagi keluarga Yang Chen. Yang Chen dan Li Cheng sedang merenungkan niat Yang Lan agar dia mengungkapkan konspirasi pil pemurnian jantung saat ini. Wajar saja jika keluarga Zhao pernah berniat menggunakan pil pemurnian hati untuk menjebak para kultivator dunia spiritual. Tujuan terbesarnya adalah untuk menangkap semua master teratas dari sekte utama sekaligus. 10 tahun telah berlalu sejak pertemuan antara Yang Chen dan Master Sekte Li. Selama tahun-tahun ini, sekte utama yang dipimpin oleh Sekte Langit Mendalam telah mengirim sebagian besar master mereka ke tanah percobaan. Mungkin keluarga Zhao merasa sudah saatnya menutup jaring tersebut. Yang Lan membiarkan Yang Chen mengumumkannya saat ini. Pasti situasi keseluruhan sudah diputuskan. Bahkan jika Yang Chen mengumumkannya, ketika berita itu sampai ke sekte utama tidak akan berdaya untuk membalikkan keadaan. Semua master berada di tanah percobaan, dan bahkan jika mereka ingin memberitahu mereka, sudah terlambat. Pengungkapan publik Yang Chen tentang konspirasi pil pemurnian jantung tidak lagi membantu. Namun, Yang Lan membiarkan Yang Chen memilih untuk mempublikasikannya saat ini. Itu pasti untuk membawa prestise besar bagi Yang Chen. Semakin tinggi prestise Yang Chen, semakin besar pula peluang yang bisa digunakan Yang Lan di masa depan, yang juga bagus untuk Yang Lan. Tampaknya ini seharusnya menjadi tujuan Yang Lan. Bagaimanapun, Sekte Langit Mendalam telah merencanakan selama 10 tahun. Sekte utama bukanlah orang bodoh. Mereka juga telah mempersiapkan diri selama 10 tahun. Pada saat ini, apakah itu dipublikasikan atau tidak, itu tidak banyak berpengaruh pada mereka. Yang Chen tidak ragu-ragu dan segera menyebarkan berita itu melalui berbagai saluran. Menara Wanbao, Rumah Abadi Mabuk, dan Istana Cunyang semuanya mulai menyebarkan berita satu sama lain. Pada saat yang sama, ada juga resep pil ki obat yang menyebabkan kecanduan pil jantung pemurnian. Istana Cunyang bahkan mengirim orang ke sekte utama secepatnya untuk segera memberitahukan mereka tentang berita tersebut. Sayangnya, bahkan dengan kecepatan tercepat, butuh waktu setengah tahun untuk mengirim berita ke tempat yang jauh. Ini hanya untuk berbagai sekte. Para master di tanah percobaan tidak peduli sama sekali. Begitu berita itu diumumkan, hal itu menyebabkan keributan di Sunset Rock. Murid-murid Istana Cunyang tidak diperbolehkan menyentuh pil pemurnian hati, tetapi sekte lain tidak dapat mengendalikannya. Ada banyak kultivator yang tinggal di Sunset Rock yang harus meminum pil pemurnian jantung untuk kultivasi harian. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka merasa seperti mendapat sambaran petir. Beberapa orang tidak setuju. Berdasarkan resep pil Yang Chen, mereka menyempurnakan sejumlah eksperimen ki obat. Begitu hasil percobaan itu keluar, wajah para pembudidaya berubah pucat pasi. Tahun-tahun ini, mengandalkan pil jantung pemurnian untuk berkultivasi dalam waktu yang lama sangatlah nyaman, tetapi secara tidak langsung juga mengirimkan pintu kehidupan mereka sendiri. Di masa depan, kecuali mereka dapat menghilangkan kecanduan pil penyempurna jantung, selama mereka keluar, diperkirakan mereka akan dibunuh oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Adapun para petinggi sekte utama, saat ini, mereka bagaikan semut di wajan panas, mereka tidak bisa lagi duduk diam. Chapter 2017. Sekte utama tidak sepenuhnya tidak siap. Yang Chen telah mengingatkan mereka di awal bahwa bukan Yang Chen yang memberikan resepnya. Jelas ada yang mempermainkan mereka. Mereka akan menjadi bodoh jika tidak waspada. Namun, meskipun mereka waspada, ramuan itu tampaknya tidak memiliki banyak masalah. Para pemilik berbagai apotek telah memeriksanya berkali-kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan perangkap tersembunyi di dalamnya. Ini bukan jenis kristal yang digunakan selama malapetaka iblis di dunia fana. Kristal ini dimurnikan sendiri. Seharusnya tidak ada masalah dengan memakannya, kan? Khususnya, ketika Sekte Surga Misterius mengatakan tidak ada masalah, sekte utama pada dasarnya melonggarkan kewaspadaan mereka. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari rakyat. Para petinggi masih sangat tegang dan tidak berani untuk bersantai. Orang-orang pintar langsung menatap Istana Cunyang. Ketika Istana Cunyang mengizinkan murid-murid mereka mengambilnya, mereka akan mengikutinya. Jika Istana Cunyang tidak mengizinkan pengikutnya mengambilnya, maka semuanya akan berakhir. Hanya saja, meskipun sekte-sekte besar berjaga-jaga, mereka tidak seperti istana yang murni, yang menetapkan peraturan sekte untuk menjaga dengan ketat. Itu hanya sejenis ramuan yang tidak memiliki efek samping. Tidak perlu banyak keributan. Terlebih lagi, ada banyak murid di setiap sekte, dan banyak dari mereka yang lelah berkultivasi. Dengan ramuan semacam ini, mereka dapat secara kolektif meningkatkan kultivasi sejumlah besar murid. Selama sekte tidak mendorongnya, itu sudah cukup.
Ini juga merupakan sikap sebagian besar sekte. Mereka tidak mendukungnya, tetapi mereka tidak tahu tentang batasannya. Mereka hanya menganggapnya sebagai semacam ramuan yang dapat membantu kultivasi, seperti pil tanya jawab hati. Ia hanya berperan sebagai pendukung. Pada akhirnya, kultivasi tetap bergantung pada kultivator itu sendiri. Namun, sikap sekte utama sangat konsisten dalam satu aspek. Bahkan sekelompok ahli yang memasuki lapangan persidangan pun berpikiran sama. Kecuali sekte langit misterius, yang sudah tahu bahwa ada masalah dengan ramuan ini, mereka sengaja membiarkan beberapa master meminum pil pemurnian hati sehingga mereka dapat dengan mudah memasuki tempat uji coba. Sekte lainnya mengatur agar para master masuk tanpa mengetahuinya. Seperti sekte langit misterius, para master yang memasuki tempat uji coba semuanya dalam kelompok kecil. Paling banyak ada puluhan orang, paling sedikit puluhan orang, dan paling sedikit 5 atau 6 orang. Semua orang masuk dalam kelompok. Di satu sisi, mereka bisa saling menjaga, dan di sisi lain, mereka tidak akan dimakan oleh orang lain secara tiba-tiba. Metode ini umum digunakan saat memulihkan wilayah yang hilang, terutama saat memasuki wilayah binatang iblis Suan abadi. Bertarung sendirian melawan binatang iblis tingkat rendah masih tidak apa-apa, tetapi jika berhadapan dengan binatang iblis tingkat tinggi, seseorang akan langsung mati di tempat. Hanya dengan berkumpul seperti inilah mereka dapat perlahan-lahan melenyapkan binatang buas itu sedikit demi sedikit dan merebut kembali tanah yang hilang. Keluarga Zhao mengincar para ahli dari semua pihak, jadi mereka tidak terkejut melihat situasi seperti itu. Sudah bertahun-tahun sejak dimulainya kesengsaraan iblis, dan banyak ahli telah menggunakan metode yang sama. Bagaimanapun, jebakan klan Zhao hanya untuk membuat semakin banyak ahli Suan Immortal memasuki kedalaman tempat ujian. Mengenai metodenya, klan Zhao tidak peduli. Kartu truf yang digunakan untuk melenyapkan para ahli ini adalah ki obat adiktif. Selama ki obat dilepaskan, para ahli ini pasti akan terpengaruh setidaknya selama 2 tarikan napas. Dalam pertarungan antar ahli, 2 nafas sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Meskipun berbagai sekte memiliki banyak ahli Suan abadi, klan Zhao juga memiliki banyak ahli, bukan? Ketika Yang Chen mengumumkan berita itu adalah saat klan Zhao sudah berencana untuk bergerak. Perhitungan yang akurat. Dari pengumuman Yang Chen tentang konspirasi pil pemurnian hati hingga berita yang dikirim ke sekte utama, masih ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini cukup untuk diketahui oleh sekte utama, tetapi mereka tidak dapat memberitahu para elit di tempat uji coba. Setelah itu, mereka tidak dapat menyalahkan Yang Chen. Demi menambahkan lingkaran cahaya lagi ke kepala Yang Chen, Yang Si juga bersusah payah. Para elit di tempat pengadilan memang dalam kesulitan. Namun, masalah yang mereka hadapi bukanlah konspirasi pil penyempurna jantung, tetapi susunan inti tempat persidangan. Itu adalah susunan yang menghalangi Yang Chen dan Li Cheng memasuki area inti yang sebenarnya. Jika bukan karena Zhao klan manor milik Yang Chen, yang termasuk dalam garis keturunan senjata sihir yang sama, mustahil bagi mereka berdua untuk memasuki inti tempat uji coba tanpa mengganggu siapapun. Masalah yang dihadapi oleh para master sekte utama saat ini sama persis dengan yang dihadapi oleh Yang Chen dan Li Cheng. Sebuah penghalang tak kasat mata menghalangi mereka keluar dari area inti. Begitu penghalang tak kasat mata ini dieksplorasi oleh indera ilahi dalam waktu yang lama, penghalang itu bahkan akan menyerap indera ilahi dan bahkan membunuh kultivator tersebut. Karena karakteristik melahap indera ilahi ini, sedikitnya ratusan ahli Suan abadi tersedot kering dan mati sia-sia. Tujuan sekte utama mengirim para ahli Suan abadi ke tempat ujian tidak lain adalah untuk membasmi binatang buas Suan abadi di tempat ujian dan mencari keberadaan klan Zhao. Sasaran sebelumnya telah dicapai oleh begitu banyak master dalam waktu hampir 10 tahun. Akan tetapi tujuan terakhir belum tercapai. Setelah membersihkan binatang buas di pinggiran, wajar saja untuk memasuki area inti. Semua ahli Suan Immortal yang datang sedikit bersemangat. Di masa lalu, banyak generasi master yang kuat hanya bisa berputar-putar di sekitar pinggiran tempat uji coba. Sekarang, dengan bantuan pil jantung pemurnian, mereka akhirnya menyentuh tepi area inti. Banyak orang sangat bersemangat. Semakin kuat penghalang tak kasat mata ini, semakin berarti ada masalah di dalamnya. Alasannya sangat jelas. Selama pertempuran aliansi 3 sungai, klan Zhao memiliki begitu banyak binatang abadi Suan. Semua orang juga telah menebak sumbernya. Begitu mereka mengira sisi lain penghalang itu adalah sarang klan Zhao, para penguasa berbagai sekte pun merasa gatal. Pada saat ini, semua orang pada dasarnya mengikuti aturan tak tertulis dari masa lalu. Sekte manapun akan menyerang dari arah yang awalnya dikuasai oleh sekte tersebut. Namun, mereka semua terhalang oleh penghalang ini. Setiap sekte membayar harga beberapa ahli Suan Immortal. Namun, hal itu juga membuat semua orang mengerti bahwa penghalang ini tidak dapat dengan mudah dideteksi dengan indera ilahi. Para elit berbagai sekte berkumpul di area ini, mencoba mencari cara untuk menembus penghalang ini dan masuk lewat belakang. Pada tahap ini, kerja sama diam-diam berbagai sekte juga telah memulai persaingan yang sehat. Semua orang sudah mempunyai pemahaman umum bahwa sekte manapun yang berhasil memecahkan penghalang ini terlebih dahulu akan menjadi pemenang terbesar. Bahkan jika mereka diberi penghargaan berdasarkan jasa di masa mendatang, itu akan menjadi jasa yang paling besar. Pada dasarnya para master berbagai sekte pun turut berkumpul dan menyebar ke berbagai penjuru. Selain beberapa binatang abadi Suan yang kadang-kadang menyapu pinggiran luar lapangan ujian, hampir semua master elit berada di luar penghalang. Apa yang diinginkan klan Zhao adalah agar para master dikumpulkan bersama-sama sehingga akan lebih mudah untuk menangkap mereka semua sekaligus. Jika serangan itu gagal, tidak akan mudah untuk memusnahkan begitu banyak ahli Suan Immortal jika mereka berhamburan. Klan Zhao, yang telah mengawasi para penguasa berbagai sekte, mulai mengerahkan pasukan mereka. Ketika semua persiapan telah dilakukan, mereka tiba-tiba melancarkan serangan yang menggelegar. Chapter 2018.
Serangan itu terjadi tiba-tiba. Para ahli dari keluarga Zhao sedang menangani semua pasukan sekte. Tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal. Kali ini, keluarga Zhao telah menggunakan pil pemurnian hati yang telah mereka simpan sejak lama. Mereka bahkan telah menyerahkan banyak binatang iblis abadi Suan hanya untuk hari ini. Tujuannya adalah untuk menangkap semua kekuatan utama sekte dalam satu gerakan. Di hadapan semua ahli Suan abadi, penghalang tak kasat mata yang sebelumnya tidak dapat mereka atasi, tiba-tiba tampak membuka pintu yang tak terhitung jumlahnya, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya pun segera muncul dari dalamnya. Para ahli dari keluarga Zhao semuanya berada di level Suan Immortal. Mereka memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Begitu mereka keluar, mereka langsung menyerang. Kedua belah pihak bagaikan api dan air. Tidak ada yang bisa didamaikan. Semua pasukan sekte tahu bahwa sarang keluarga Zhao berada di balik penghalang. Tak perlu dikatakan, mereka yang keluar adalah musuh. Meskipun mereka tidak berani menggunakan indera ketuhanan mereka, mereka dapat melihat sekelompok besar musuh keluar dari penghalang dengan mata telanjang mereka. Asal mereka tidak melepaskan Divine Sense mereka secara acak, semuanya akan baik-baik saja. Dalam sekejap, semua pihak menjadi kacau. Sayangnya, karena para ahli dari berbagai sekte telah terhalang di luar penghalang selama berhari-hari, mereka telah kehilangan semangat. Namun, keluarga Zhao telah memulihkan diri dan membangun kekuatan mereka. Di balik penghalang, mereka menyaksikan para ahli dari berbagai sekte tidak berdaya dan bersiap dengan cermat. Mereka kelelahan setelah sekian lama. Ditambah dengan keunggulan jumlah, mereka berhasil unggul di medan perang. Namun, para ahli sekte itu bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah sekian lama terkurung di tempat ini, mereka sudah sangat marah. Keluarga Zhao yang tiba-tiba muncul langsung menjadi sasaran mereka untuk melampiaskan amarah. Mereka menyerang dengan berbagai macam jurus pembunuh. Meskipun mereka tidak memperoleh kemenangan di medan perang, mereka tetap berjuang dengan baik. Tepat saat pertempuran memasuki jalan buntu, sekelompok ahli keluarga Zhao di antara kerumunan mulai diam-diam menghancurkan kulit luar beberapa pil yang mereka bawa. Gelombang ki obat mulai menyebar dengan cepat ke seluruh medan perang. Untuk mencegah binatang iblis abadi Suan menyerang mereka, para ahli sekte yang berpartisipasi dalam pertempuran itu semuanya telah meminum pil pemurnian hati. Selain itu, mereka telah meminumnya dalam waktu yang lama. Saat ia bersentuhan dengan aura obat ini, ia langsung merasakan kebutuhan yang kuat untuk memurnikan pil jantung. Tubuhnya, yang sedang berada di tengah pertempuran, tak kuasa menahan gemetar. Perasaan ini datang sangat tiba-tiba dan juga sangat cepat. Jika hari biasa, dia dapat menekannya dengan paksa dengan mengalirkan ki-nya untuk sementara waktu, atau dia dapat meminum pil penekan jantung kapan saja. Yang lebih buruk adalah musuh bebuyutan keluarga Zhao tampaknya tidak bersedia memberi mereka sedikit waktu untuk pulih. Para ahli yang telah meminum pil penenang jantung merasa sedikit lebih lambat karena perasaan ini. Serangan pihak lain yang lebih ganas segera menyusul, dan tampaknya kelompok ahli itu akan mati sia-sia. Ledakan, 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 serangkaian ledakan terdengar tanpa henti. Di antara para ahli dari berbagai sekte, hampir setiap sekte memiliki lebih dari 10 orang yang dipukul oleh para ahli dari keluarga Zhao dan tewas di tempat. Ini tampaknya menunjukkan nasib para ahli yang tersisa. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada keluarga Zhao. Di pihak sekte surga misterius, meskipun beberapa ahli telah meninggal, lebih banyak ahli tampaknya telah memperkirakan hal ini. Begitu perasaan tiba-tiba itu muncul, mereka segera mundur. Pada saat yang sama, mereka memikirkan sesuatu dan semua rekan mereka di gua tempat tinggal mereka bergegas keluar. Kemunculan tiba-tiba seorang ahli yang kekuatannya beberapa kali lipat dari mereka menyebabkan keluarga Zhao menjadi pucat karena ketakutan. Para ahli yang muncul dari sekte langit misterius sama sekali tidak terpengaruh oleh aura obat. Mereka penuh semangat juang dan bergegas menuju keluarga Zhao seperti longsoran salju. Adapun para ahli yang telah terpengaruh oleh pil penekan jantung, mereka semua dipisahkan di bagian belakang. Mereka secara paksa menekan kecanduan mereka dan bergabung dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa sekte surga misterius telah mengalami kerugian paling sedikit. Jumlah ahli immortal misterius yang meninggal karena aura obat kurang dari 10. Jumlahnya dapat dihitung dengan 2 tangan. Tidak dapat dielakkan kalau ada yang mati dalam peperangan, namun jumlah ahli yang mati lebih sedikit dibanding jumlah orang yang mati dalam peperangan biasa. Para ahli dari sekte lain tidak seberuntung sekte surga misterius. Begitu aura obat muncul, semua ahli terpengaruh. Dalam sekejap, lebih dari 10 ahli jatuh. Ini baru gelombang pertama. Tak lama kemudian, gelombang kedua dan ketiga pun muncul. Akan tetapi, para ahli dari berbagai sekte tidak bisa dianggap enteng. Pertempuran di Aliansi Tiga Sungai memungkinkan semua sekte melihat efek seperti apa yang dapat dicapai dengan menggunakan tempat tinggal gua untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Ini adalah tempat uji coba, bukan sekte. Tidak ada yang akan datang untuk memeriksa gua tempat tinggal para pembudidaya, jadi tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang dibawa oleh sekte utama. Meskipun banyak yang terluka, tetapi banyak pula kekuatan baru yang muncul. Setiap sekte telah memikirkan metode ini. Sekarang saatnya untuk memutuskan hidup dan mati, mereka segera melepaskan semua kekuatan tersembunyi mereka. Dilihat dari jumlah ahlinya, gabungan sekte utama pastinya melampaui keluarga Zhao. Keluarga Zhao mengira mereka telah mencapai tujuan mereka dan menarik cukup banyak ahli dari sekte utama untuk memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Namun siapa yang mengira bahwa sekte-sekte besar akan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri kali ini? Mereka bahkan mengeluarkan kartu truf mereka. Selain beberapa ahli yang dapat menjaga sekte, sisanya semua dikirim keluar. Sebagian besar ahli bersembunyi di gua tempat tinggal mereka. Sekarang setelah mereka muncul, keseimbangan keuntungan segera beralih ke pihak sekte utama. Tidak peduli berapa banyak ahli yang dimiliki keluarga Zhao, setelah tersebar ke banyak arah, jumlah ahli di setiap arah berada pada posisi yang kurang menguntungkan.
Mereka dikelilingi oleh para ahli dari sekte utama. Orang yang seperti babi itu sama sekali tidak mengerti seni perang. Dia tidak pernah berpikir untuk memusatkan pasukannya yang lebih unggul untuk melenyapkan musuh satu persatu. Sebaliknya, dia dengan naif berpikir bahwa dia dapat mengandalkan pil pemurni hati untuk mendominasi segalanya. Dia ingin menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan buah pahit dari kesombongannya. Sang pemburu tiba-tiba menjadi mangsa. Posisi tuan rumah dan tamu pun langsung terbalik. Setelah kekuatan baru muncul, para ahli keluarga Zhao ditakdirkan untuk menemui akhir yang tragis. Orang-orang pintar segera melarikan diri kembali ke penghalang, meninggalkan sisanya sebagai umpan meriam. Ketika beberapa ahli dengan tingkat kultivasi yang sama menyerang satu orang, hasilnya tidak lebih dari terbunuh atau ditangkap hidup-hidup. Dalam menghadapi hidup dan mati, para ahli keluarga Zhao juga menunjukkan sisi yang ganas. Mereka tidak takut mati dan melancarkan serangan terakhir mereka. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka akan meledakkan harta sihir dan tubuh mereka sendiri. Suara ledakan terdengar satu demi satu. Ketika semuanya tenang, para ahli dari berbagai sekte terkejut menemukan bahwa tidak ada satupun anggota keluarga Zhao yang tidak melarikan diri yang tertangkap hidup-hidup. Mereka semua telah tewas dalam pertempuran. Dalam pertempuran ini, hampir setengah dari ahli teratas keluarga Zhao tersingkir. Namun, sekte utama juga mengalami kerugian besar. Selain sekte surga misterius, yang paling siap dan kehilangan kurang dari 40 ahli Suan abadi, setiap sekte kehilangan setidaknya 100 ahli Suan abadi. Chapter 2019. Anggota sekte berjumlah sekitar 20 orang. Rata-rata, setiap sekte memiliki lebih dari 100 ahli, yang jika ditotal jumlahnya menjadi lebih dari 2.000 ahli. Lebih dari 2.000 ahli mistik immortal sudah cukup untuk menghancurkan sekte kelas 1. Bahkan sekte super akan menderita kerugian besar di bawah serangan lebih dari 2.000 ahli mistik immortal. Keluarga Zhao lebih buruk keadaannya dibanding gabungan semua sekte lainnya. Hampir 3.000 ahli mistik immortal terkubur dalam pertempuran ini. Perlu diketahui bahwa para ahli ini tidak seperti aliansi Tiga Sungai, sekte Holocaust atau sekte 1000 binatang yang secara tidak langsung dikendalikan oleh sekte tersebut. Mereka adalah kekuatan inti keluarga Zhao. Setiap dari mereka dikultivasikan oleh keluarga Zhao dengan biaya yang besar. Sekarang, mereka semua terkubur dalam pertempuran ini. Semua sekte besar telah mencapai tujuan mereka sebelumnya untuk memikat musuh dan merencanakan dengan matang untuk melawan keluarga Zhao. Semua ahli merasakan kegembiraan. Sayangnya, penghalang tak kasat mata ini terlalu aneh. Mereka tidak dapat menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menyelidikinya. Sejumlah kecil serangan energi spiritual tidak berguna. Mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkannya untuk saat ini. Semua orang tahu bahwa sarang keluarga Zhao ada di dalam, tetapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Zhao, mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka pada binatang buas di luar dan perlahan kembali ke sekte. Kali ini, sebagian besar ahli super dari semua anggota sekte datang ke sini untuk memasang jebakan. Sekte itu pasti kosong sampai batas tertentu. Karena mereka telah mencapai tujuan mereka, mereka tentu harus bergegas kembali untuk memberitahu keluarga Zhao dan melindungi sekte terhadap pembalasan keluarga Zhao. Setiap sekte meninggalkan sekelompok ahli untuk mengawasi area inti untuk mencegah keluarga Zhao melakukan trik apapun. Kehilangan sebesar itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh sekte manapun. Jika keluarga Zhao memusatkan kekuatan mereka pada satu sekte, itu mungkin akan menjadi bencana. Dalam perjalanan pulang, para ahli dari semua sekte telah hampir memusnahkan semua binatang buas di lapangan percobaan. Sekarang, trial ground bukan lagi trial ground. Sebaliknya, itu telah menjadi tempat yang mirip dengan wilayah kultivator normal. Hanya mereka yang bercocok tanam rendah tidak dapat dengan mudah mendekati area inti. Tak lama kemudian, semua anggota sekte menerima berita yang dibawa kembali oleh para ahli mereka. Setelah mendengar hasil pertempuran, petinggi masing-masing sekte menghela napas panjang lega dan rileks. Kehilangan lebih dari 100 ahli masih bisa ditanggung semua pihak, tetapi keluarga Zhao telah menderita kerugian besar. Itu bisa dianggap sebagai keberuntungan besar dalam kemalangan. Meskipun mereka sangat gembira, semua anggota sekte utama juga merasa takut. Untungnya, orang yang bertanggung jawab atas keluarga Zhao kali ini tampaknya telah minum obat bodoh. Dia benar-benar berpikir untuk membagi pasukannya dan ingin menangkap semua penguasa sekte utama dalam satu gerakan. Kali ini, mereka pergi mencari Wall dan pulang dengan keadaan gundul. Mereka menderita kerugian ganda setelah mencoba mendapatkan pengantin wanita. Dapat dikatakan bahwa mereka menuai apa yang mereka tabur. Jika tidak demikian, semua pemimpin sekte akan terbunuh. Tidak butuh waktu lama bagi sekte yang arogan untuk direndahkan menjadi sekte kelas 1, dan seluruh alam spiritual akan disatukan oleh keluarga Zhao. Dengan kekuatan yang ditunjukkan keluarga Zhao kali ini, sekte manapun akan ketakutan dan melihat mereka sebagai ancaman potensial. Bahkan jika setengah dari mereka musnah dan setengahnya lagi lolos kembali, siapa yang tahu berapa banyak lagi ahli seperti itu yang masih ada. Selama keluarga Zhao tidak tersingkir, semua anggota sekte utama tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Ramuan-ramuan ki obat yang dirilis oleh Yang Chen telah diverifikasi oleh semua pihak. Hampir semua kultivator yang telah meminum pil pemurnian jantung mengetahuinya. Ki obat dapat memicu kecanduan pil pemurnian jantung, yang dapat membuat kecepatan reaksi seseorang melambat tanpa sengaja selama pertempuran. Bagi setiap orang yang telah meminum pil pemurnian jantung, itu seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka, dan mereka tidak tahu kapan itu akan jatuh. Mereka yang telah meminum pil pemurnian jantung semuanya merasa menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan melakukannya sejak awal. Mereka melakukannya hanya untuk kesenangan dan meningkatkan efisiensi kultivasi mereka dalam waktu singkat.
Namun, mereka lupa bahwa tidak ada jalan pintas dalam kultivasi yang sebenarnya. Semua yang tampak lezat di permukaan adalah jebakan. Namun, sudah terlambat untuk menyesal saat ini. Mereka yang kecanduan pil pemurnian jantung hanya bisa menerima hasil ini tanpa daya. Karena berbahaya untuk keluar dan berkelahi, mereka hanya bisa tinggal di tempat yang aman sebelum mereka terbebas dari kecanduan ini. Proses menghilangkan kecanduan dapat dianggap sebagai kultivasi terpencil. Mereka yang tidak kecanduan pil pemurni jantung tidak berani menganggapnya enteng. Siapa tahu nanti akan ada efek samping lain. Dikatakan bahwa mereka tidak kecanduan pil pemurnian jantung, tetapi mereka juga telah bereksperimen dan menemukan bahwa mereka masih akan terpengaruh oleh ki obat. Namun, efeknya tidak terlalu besar. Meski begitu, mereka harus selalu berhati-hati. Kalau tidak, mereka akan dimanfaatkan oleh musuh. Awalnya, kesengsaraan iblis baru saja berakhir. Meskipun masih ada monster sporadis di mana-mana, itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk keluar untuk uji coba dan mengembangkan pengalaman tempur mereka. Namun, karena pil pemurnian hati, sebagian besar kultivator tetap diam di sarang mereka dan tidak berani keluar dengan mudah, yang membuat orang merasa sedikit terdiam. Pada saat ini, semua sekte akhirnya menyadari betapa bijaknya aturan Istana Cunyang. Di seluruh alam roh, tidak lebih dari 10 sekte yang muridnya masih bisa bergerak normal, dan yang terbesar adalah Istana Cunyang. Beberapa sekte kecil lainnya juga melihat perilaku Istana Cunyang. Mereka percaya pada keputusan Yang Chen dan tidak mengizinkan murid-murid mereka meminum pil pemurnian hati. Pada saat ini, mereka adalah yang paling bahagia. Reputasi Yang Chen di alam roh sekali lagi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di mata semua sekte utama, kepentingan Yang Chen telah meningkat lagi. Semua sekte utama sedikit bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan Istana Cunyang. Di antara pujian dari semua pihak, ada banyak rumor. Awalnya, beredar rumor bahwa Yang Chen telah menemukan resep ramuan dari pil pemurnian hati, dan resep ramuan itu memang dijual dari cabang Menara Wanbao. Meskipun Yang Chen kemudian berinisiatif untuk melontarkan bantahan terhadap rumor tersebut, tidak seorang pun menganggapnya sebagai masalah besar saat itu. Namun sekarang setelah Yang Chen menemukan resep ramuan dari pil pemurnian jantung, hal itu justru dapat memicu kecanduan pil pemurnian jantung. Banyak orang telah mengukur hati seorang pria dengan tolok ukur seorang penjahat. Siapakah yang tahu jika resep ramuan ini dirilis oleh Yang Chen, dan dia mula-mula menyangkalnya lalu merilis resep ramuan pil pemurni hati untuk mendapatkan reputasi. Mereka yang memiliki keraguan seperti itu pada dasarnya adalah para kultivator dari sekte kecil dan kultivator nakal. Orang-orang dari sekte besar tidak akan pernah meragukannya. Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa keluarga Zhao telah menggunakan pil pemurnian hati untuk membuat jebakan bagi sekte utama. Yang Chen dan keluarga Zhao sama sekali tidak berada di pihak yang sama. Semua orang tahu ini di dalam hati mereka. Dalam pertempuran ini, Sekte Xuantian adalah yang paling bahagia. Mereka telah kehilangan guru paling sedikit dan membunuh anggota keluarga Zhao paling banyak. Tentu saja, yang paling membuat mereka bangga adalah bahwa di antara para guru dan murid, Sekte Xuantian adalah yang paling sedikit meminum pil pemurnian hati. Setelah menerima pemberitahuan dari Yang Chen, para petinggi secara sadar memberitahu beberapa petunjuk kepada para Master Xuan Immortal yang akan memasang perangkap. Mereka yang bertindak sebagai umpan adalah sukarela, dan sebagian besar dari mereka telah mandek untuk waktu yang lama. Mungkin setelah cobaan pil pemurnian jantung kali ini, mereka akan memperoleh pemahaman baru dan berhasil menembus kemacetan dalam satu gerakan. Chapter 2020. Sebagian orang menganggap hal yang sama sebagai bencana, sementara yang lain menganggapnya sebagai pelatihan. Inilah perbedaan antara kondisi pikiran yang berbeda. Namun, bagaimanapun juga, setelah pengalaman ini, mereka yang telah meminum pil pemurnian jantung pasti akan memiliki beberapa wawasan. Bahkan yang paling sederhana pun tidak boleh dimakan begitu saja. Tentu saja, para ahli dari Sekte Xuantian percaya diri karena Yang Chen telah menjamin bahwa dia dapat memecahkan masalah kecanduan pil pemurnian hati. Mereka mungkin tidak mempercayai orang lain, tetapi dari Master Sekte hingga 36 bintang surgawi, mereka tidak meragukan kata-kata Yang Chen. Jika guru yang berkata dia bisa menyelesaikannya, maka dia pasti mampu menyelesaikannya. Yang Chen juga mempertimbangkan kapan akan memperkenalkan pil penyembuhan hati dan seni rahasia bebas dan tak terkekang untuk mengurangi kecanduan. Jelas tidak masuk akal untuk memperkenalkannya sekarang. Itu akan membuat orang merasa bahwa dia telah mempersiapkannya sejak lama. Harus ada proses, dan itu harus dilakukan secara perlahan. Istana Cunyang sangat kooperatif dengan tindakan Yang Chen. Mereka segera merilis berita melalui Menara Wanbao bahwa Tuan yang membutuhkan beberapa kultivator yang kecanduan untuk menguji obat tersebut. Pil yang akan diuji adalah pil pemurni jantung, yang dapat mengurangi kecanduan. Tentu saja, mereka tidak dapat mengatakannya secara langsung. Mereka hanya mengatakan bahwa Tuan yang membutuhkan beberapa kasus untuk referensi. Begitu berita itu keluar, berita itu segera menarik banyak pengikut. Semua orang tahu tingkat alkimia Master Yang, dan mereka juga mengerti bahwa siapapun yang menguji obatnya terlebih dahulu pasti akan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Tidak akan ada biaya tambahan. Siapa yang tidak menginginkan hal yang baik seperti itu? Tidak ada seorang pun yang bodoh, jadi mereka tentu saja memperjuangkannya. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah tes medis, jadi pasti ada risiko tertentu. Itu tergantung pada seberapa besar kepercayaan orang terhadap Yang Chen. Dari kenyataan bahwa ratusan orang mendaftar segera setelah pengumuman dibuat oleh Menara Wanbao, kepercayaan semua orang terhadap Yang Chen luar biasa. Penatua Wu Xiong tidak meminta banyak. Sebaliknya, ia memilih 10 orang yang sangat kecanduan. Mereka semua adalah manusia abadi, bumi abadi, dan surga abadi. Para ahli Xuan Immortal tidak mudah untuk dihadapi,
Tetapi sebelum dia bisa membuka mulut, seorang murid Sekte Suantian berlari mendekat dan dengan hormat memberitahu Wu Xiong bahwa dua tetua Suan Immortal dari Sekte Suantian juga bersedia datang dan menguji obatnya secara langsung. Kali ini, tidak ada yang berani memberi ide. Mereka yang tidak terpilih menunggu dengan patuh, dan mereka yang terpilih berseri-seri seolah-olah mereka telah memenangkan lotre. Tampaknya semua orang merasa Yang Chen akan mampu memecahkan masalah, dan mereka yakin akan hal itu. Saat Yang Chen berkultivasi, dia menyempatkan diri untuk bertemu dengan para kultivator ini, terutama dua tetua immortal mendalam dari Sekte Surga Misterius. Setelah mereka tiba, mereka tidak berpura-pura dan melakukan apapun yang dikatakan Yang Chen. Jika dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, dia akan makan dan minum dengan nikmat di Istana Cunyang. Dia juga akan mengajar beberapa murid Istana Cunyang dengan penuh minat. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan tersenyum lebar. Tentu saja, Yang Chen memahami situasi ini. Kedua orang ini mungkin tahu sesuatu. Mereka memandang Istana Cunyang seolah-olah mereka sedang melihat Sekte Surga Misterius. Karena mereka semua adalah muridnya, adalah hal yang wajar baginya untuk memberi mereka petunjuk jika mereka memiliki masalah kultivasi. Namun, situasi ini benar-benar berbeda di mata 10 kultivator yang menguji obat pada saat yang sama. Paling tidak, 2 atau 3 ahli Dewa Langit tidak berani bersikap angkuh dan bersikap sangat ramah. Pil penyembuhan jantung yang asli tidak dapat diambil sekaligus. Pil tersebut harus diuji beberapa kali sebelum perlahan-lahan terbentuk. Tidak akan terlambat untuk mengumumkan resep pil pada saat itu. Begitu mereka tenang, Sekte Utama mengirim 2 ahli abadi mendalam yang kecanduan meminum pil pemurnian hati. Karena mereka sudah ada di sini, Yang Chen tentu saja tidak bisa memihak satu pihak dan mendiskriminasi pihak lain. Dia segera mengatur resepsi besar-besaran. Untungnya, orang-orang ini sangat masuk akal dan sangat sopan saat mereka tinggal di Istana Cunyang. Melihat kedua ahli dari Sekte Langit Misterius sempat memberi petunjuk pada murid-murid Istana Cunyang dalam kultivasi mereka, semua orang tidak menyembunyikan apapun dan mengikutinya. Bagaimanapun, selama itu bukan metode rahasia sekte, mereka dapat mengajar siapapun dengan pemahaman mereka sendiri. Dengan cara ini, para murid di gerbang gunung istana yang murni mendapat berkah. Setiap orang bergantian menghibur tamu-tamu terhormat ini, dan mereka juga bisa mendapatkan bimbingan dari para guru abadi Suan ini. Itu hanyalah kue yang jatuh dari langit, sehingga setiap pasangan sangat gembira. Yang Chen tidak menyangka Istana Cunyang akan menjadi seperti ini, tetapi ini juga bagus. Itu bisa menyelesaikan masalah kecil bagi Yang Chen. Jika teknik Xiao Yao muncul, dia membutuhkan beberapa orang yang berpengaruh. Kalau tidak, Yang Chen tidak bisa menjelaskan bahwa dia belum pernah meminum pil pemurnian hati. Bagaimana dia bisa menirukan perasaan pil pemurnian hati dengan sangat baik? Master Suan Immortal ini adalah kandidat yang tepat. Yang Chen dapat menjelaskan prinsip-prinsip seni rahasia bebas tanpa batas pada waktu yang tepat, dan kemudian perlahan-lahan membimbing mereka untuk bersama-sama menciptakan seni rahasia bebas tanpa batas, yang juga dapat berbagi sebagian dari halo Yang Chen. Jika semua hal itu dilakukan oleh Yang Chen, apalagi orang-orang biasa, bahkan sekte besar pun mungkin akan curiga bahwa pil pemurni hati dilakukan oleh Yang Chen. Namun jika para ahli Dewa Abadi dari Sekte Utama menirukan perubahan berdasarkan beberapa farmakologi yang dijelaskan Yang Chen, itu akan menjadi penghargaan bagi para ahli Dewa Abadi ini. Semua Sekte Utama memiliki peran dalam hal ini. Jika ada yang berani mengeluh tentang masalah ini, itu berarti mereka tidak memberikan muka kepada Sekte Utama dan ingin bertarung. Dengan adanya seseorang yang berbagi beban, reputasi Yang Chen tidak hanya akan meningkat, tetapi Yang Chen juga akan mendapatkan banyak pujian. Itu benar-benar cocok. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam waktu setengah tahun, pil pemurnian jantung Yang Chen telah diganti beberapa kali, dan efeknya sangat mirip dengan pil pemurnian jantung asli. Efek dari pil pemurnian hati di kehidupan sebelumnya memang bagus, tetapi di kehidupan ini, tingkat alkimia Yang Chen lebih tinggi. Baik dari segi farmakologi maupun teknik, keduanya lebih baik. Pil pemurnian hati versi baru bahkan lebih baik daripada yang ada di kehidupan sebelumnya. Ada juga versi umum dari seni bebas. Setidaknya beberapa ahli immortal mendalam tidak memerlukan pil pemurnian hati sama sekali. Mereka dapat memecahkan masalah mereka sendiri dengan mengandalkan seni bebas. Mereka hanya membutuhkan sedikit kesempurnaan terakhir untuk mendapatkan versi final. Hal ini membuat para ahli immortal mendalam yang berpartisipasi merasa percaya diri dan merasa puas. Bahkan kondisi pikiran mereka pun telah meningkat pesat. Kabar baik datang satu demi satu. Yang Chen juga terus menyerap beberapa jenis benih api dalam 6 bulan terakhir. Basis kultivasinya sekali lagi meningkat sedikit, mencapai tingkat ke-7 manusia abadi. Secara keseluruhan, Yang Chen terus meningkat 4 tingkatan kecil dalam waktu singkat 50 tahun. Kecepatan kultivasi ini belum pernah terjadi sebelumnya kecuali untuk Gong Sunling dan Lady Fang Hua. Yang Lan sangat pendiam akhir-akhir ini, dan dia sama sekali tidak bermaksud menyentuh Yang Chen. Yang Chen juga terus-menerus mempelajari lautan kesadaran virtual dan mengamati metode pengendalian sutra hati iblis kebebasan agung. Harus dikatakan bahwa ini sangat efektif, setidaknya membuat Yang Chen memiliki lebih banyak pemahaman tentang penggunaan magis kesadaran spiritual. Bahkan kakak Li Cheng merasa ada manfaatnya. Setelah bertahun-tahun, Yang Chen telah menjelajahi sutra hati iblis kebebasan besar dengan sangat saksama. Sekarang Yang Chen sudah mempertimbangkan apakah ia dapat mengendalikan Yang Lan melalui sutra hati iblis kebebasan besar dan seni rahasia 3 kemurnian. Kau tahu, Yang Lan telah masuk jauh ke dalam keluarga Zhao. Jika dia mengendalikan Yang Lan, dia bisa mendapatkan lebih banyak rahasia keluarga Zhao. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.